Oke, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan belajar mengenai indikator asam dan basa. Pasti semua udah pernah denger sih ya, indikator asam dan basa itu ini biasanya senyawa yang warnanya beda kalau dalam asam dan dalam basa. Jadi ini bisa digunakan untuk membedakan asam dan basa. Nah, biasanya senyawanya adalah senyawa kompleks, senyawa yang mengandung ikatan kovalen koordinasi biasanya. Nah, senyawa-senyawa ini biasanya warnanya berbeda pada pH tertentu. Jadi bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur pH suatu larutan. Nah, biasanya indikator asam basa yang pertama kali kita gunakan itu biasanya kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu ada macam-macam sih ya, biasanya yang digunakan di lab, ada yang merah, ada yang biru, dan ada yang kuning. Nah, kalau kertas lakmus merah ditetesi asam itu biasanya warnanya akan tetap merah. Kalau kertas lakmus merah ditetesi basa, dia akan berubah menjadi biru. Makanya asam itu disebutnya memerahkan lakmus, sedangkan basa itu membirukan lakmus. Nah, kalau lakmus biru ditetesi asam, dia juga jadi merah. Kalau ditetesi basa, dia tetap biru. Kalau lakmusnya lakmus kuning, sama juga sih. Ini saya pernah coba di lab. Ada lakmus yang warnanya kuning, kuningnya kuning agak orange gitu. Nah, sama. Dia selalu warnanya jadi merah di dalam asam dan menjadi biru di dalam basa. Nah, ini yang sederhana aja. Pasti di lab juga kalian udah pernah nyoba sih dulu di SMP atau di praktikum sains yang lain. Ada juga kertas lakmus universal disebutnya. Nah, dia gabungan dari beberapa kertas lakmus, gabungan dari beberapa indikator yang akan menghasilkan kombinasi warna tertentu dalam pH tertentu. Nah, indikator lain yang sering dipakai atau yang populer ini juga ada beberapa, sebenarnya banyak banget ya, saya ambil contoh 4 aja. Nah, setiap indikator itu punya range pH dan range warnanya. Nah, cara membacanya adalah begini, kalau kita punya indikator metil jingga, dia range-nya itu 2,9 sampai 4. Range warnanya merah sampai kuning. Ini artinya apa? Kalau dia dimasukkan ke dalam larutan yang pH-nya kurang dari 2,9, maka dia akan berwarna merah. Nah, sebaliknya kalau indikator ini dicelupkan ke dalam larutan yang pH-nya lebih dari 4, maka warnanya akan menjadi kuning. Nah, bagaimana kalau dia dicelupkan ke dalam larutan yang pH-nya berada di antara angka 2,9 hingga 4, misalnya 3,5 gitu. Nah, warnanya juga nanti akan warna peralihan. Peralihan dari merah ke kuning apa sih? Ya, orange misalnya. Nah, sama juga dengan metil merah. Kalau metil merah dicelupkan ke larutan yang pH-nya kurang dari 4,2, maka dia akan berwarna merah. Kalau dia dimasukkan ke dalam larutan yang pH-nya di atas 6,3, jadi lebih dari 6,3, maka warnanya akan menjadi kuning. Nah, kalau dia dicelupkan ke dalam larutan yang pH-nya di antara 4,2 hingga 6,3, kita ambil contoh misalnya dia dicelupkan ke larutan yang pH-nya 5 misalnya, ya warnanya akan orange, peralihan antara merah dan kuning. Nah, demikian juga dengan indikator Bromthymol Blue. Kalau dicelupkan ke larutan yang pH-nya kurang dari 6, warnanya kuning. Kalau dicelupkan ke larutan yang pH-nya di atas 7,6, dia akan berwarna biru. Kalau dia diteteskan ke larutan yang pH-nya di antara 6 sampai 7,6, ya warnanya nanti peralihan kuning ke biru, hijau biasanya. Nah, indikator terakhir yang sering disebut adalah phenolphthalein. Nah, dia kalau dicelupkan ke larutan yang pH-nya kurang dari 8,3, dia tidak akan berwarna. Nah, ini warnanya kayak air mineral gitu. Itu disebutnya tidak berwarna. Kalau dia diujikan ke larutan yang pH-nya lebih dari 10, warnanya akan merah. Merah ungu sih biasanya disebutnya. Nah, gimana kalau dia dicelupkan ke larutan yang pH-nya di antara 8,3 sampai 10, misalnya 9 gitu. Nah, warnanya peralihan dari tidak berwarna menjadi merah. Ya, mungkin merah muda. Begitu. Nah, kita akan gunakan tabel ini untuk melihat contoh kasus berikut ini. Misalnya nih, kita punya larutan sari jeruk. pH-nya diketahui dibaca di kemasannya 3,5 misalnya.
Nah, kalau dimasukkan ke dalam metil merah atau diuji dengan metil merah, warnanya jadi apa? Kita lihat ke atas. Ini pH larutan yang kita punya adalah 3,5. Berarti dalam metil merah 3,5 itu di bawah 4,2 ya. Nah, jadi dia warnanya merah. Jadi warna larutan ini dalam metil merah adalah merah. Kayaknya enakan kalau merah pakai warna merah ya ditulisnya. Supaya lebih bagus visualisasinya. Nah, sekarang kalau dicelupkan ke dalam bromtimol biru bagaimana? Ini pH-nya 3,5 nih tadi. Bromtimol biru range-nya 6,0 sampai 7,6. Nah, 3,5 itu kan di bawah 6,0 ya. Wah, kalau di bawah 6,0 sih nanti warnanya kuning. I'll change it to yellow. Di bawah 6,0 nanti dia jadi warnanya kuning. Oke. Kita tuliskan di sini warnanya kuning. Nah, kalau dalam phenolphthalein bagaimana? pH-nya tadi 3,5. Kita lihat phenolphthalein 3,5 itu kan kurang dari 8,3 ya. Nah, berarti dia akan tidak berwarna dalam phenolphthalein. Saya ganti pakai warna putih ya untuk mewakili tidak berwarna. Gitu, mudah kan ya? Oke, kita lihat contoh kasus kedua. Misalnya kita punya larutan sabun cuci piring. pH sabun biasanya basa ya. Nah, ini kebetulan mungkin pH-nya lagi 10 nih. pH-nya 10, jadi nggak terlalu keras nih basanya. Maksudnya bukan nggak terlalu keras, nggak terlalu tinggi pH-nya. Jadi ini aman buat kulit, nggak akan terlalu kaustik. Ceritanya pH-nya 10. Nah, kalau pH-nya 10 dalam metil jingga warnanya apa? Kita cek dulu nih trayek warna atau range warnanya metil jingga. Kalau 10 berarti di sini di atas 4,0 ya. Jadi warnanya dia ngikutin yang kuning. Gitu. Jadi warnanya dalam metil jingga, si sabun cuci piring ini adalah kuning. Nah, kalau dalam bromtimol biru bagaimana? pH-nya 10. Kita lihat dulu range pH bromtimol biru. Nah, 10 itu di atas 7,6 tuh ya. Warnanya biru. Bisa cari dulu warna biru. Nah, ketemu. Nih, warnanya biru karena pH si sabun cuci piring di atas 7,6. Jadi dia akan berwarna biru. Kita tuliskan di sini, warnanya biru. Nah, kalau dalam phenolphthalein gimana nih? Ini pH-nya 10 tadi. Cek dulu trayeknya phenolphthalein. Trayek phenolphthalein itu kalau 10, pas 10 banget atau di atas 10 ya dia udah jadi merah warnanya. Nah, jadi kita tuliskan dalam phenolphthalein dia warnanya merah. Tapi kan tadi saya bilang merahnya agak ungu ya. Jadi saya tulis di sini ya, merahnya merah ungu dia sebenarnya. Oke. Nah, itu analisis kalau kita tahu pH dan kita ditanya warnanya. Nah, sekarang di contoh kasus yang ketiga kita punya hasil ujinya nih, dibalikin. Kita dikasih tahu hasil uji suatu sampel air sungai dalam metil jingga dia warnanya kuning. Dalam metil merah warnanya oranye, dalam bromtimol biru warnanya hijau, dalam phenolphthalein tidak berwarna. Nah, kita diminta memprediksi atau mengira-ngira pH sampel ini berapa ya kira-kira. Nah, kalau dengan metil jingga dia berwarna kuning, berarti bisa kita gambarkan seperti ini. Kita lihat dulu nih trayeknya metil jingga nih. Kalau warnanya kuning, berarti dia pH-nya di mana? Nah, kalau kuning itu berarti di atas 4,0 nih. Jadi kita gambarkan dulu garis bilangan. Sorry ini agak bolak-balik, semoga nggak pusing melihatnya. Dengan metil jingga dia warnanya kuning. Jadi artinya pH-nya di atas 4. Nah, saya gambarkan begitu.
Nah, daerah pH-nya itu yang ke kanan. Kemudian dengan metil merah warnanya oranye, kita lihat dulu trayeknya metil merah. Dengan metil merah warnanya oranye berarti di antara ini ya, di antara merah dan kuning, di antara 4,2 hingga 6,3. Jadi saya tuliskan lagi di garis bilangan yang tadi kita buat, di antara 4,2 sampai 6,3. Bener ya? Ntar, saya nggak yakin. Oh ya, 4,2 sampai 6,3. Ya, kurang lebih 4,2 itu di kanannya 4 sampai 6,3. Nah, ini daerah yang diujikan dengan metil jingga. Nah, terus kita lihat hasil uji yang ketiga. Yang tadi metil merah ya. Dengan bromtimol biru, sekarang dengan bromtimol biru warnanya hijau. Nah, kita lihat di sini. Kalau dengan bromtimol biru warnanya hijau berarti pH-nya itu ada di antara kuning dan biru. Di antara 6,0 sampai 7,6. Jadi kita gambarkan di antara 6,0 sampai 7,6. Warnanya hijau. Ya, kurang lebih 6,0 sebelah sini ya. Sampai 7,6. Nah, nanti kita akan cari irisan dari semua hasil uji ini. Yang terakhir, dengan phenolphthalein, sampel ini tadi warnanya tidak berwarna. Trayeknya phenolphthalein kalau tidak berwarna itu berarti di bawah 8,3. Nah, jadi dengan phenolphthalein tidak berwarna, saya gambarkan di sini berarti pH-nya di bawah 8,3. Diperpanjang dikit ya. Anggap 8,3 di situ. Nah, berarti pH-nya itu memenuhi daerah ini. Aduh, nggak bener. Dari 8,3 ke kiri. You don't know how hard it is to make a straight line. Nah, kayak begini. Nah, tinggal kita cari irisannya yang memenuhi 4 syarat tadi. Nah, ternyata yang memenuhi 4 syarat tadi daerah ini nih. Nah, kita cari irisannya, ternyata yang memenuhi keempat syarat itu adalah ini. Jadi, pH air sungai itu disimpulkan antara 6,0 sampai 6,3. Gitu. Nah, biasanya soal-soal AKM mungkin akan seperti ini ya. Jadi kita menganalisis, kita menggunakan data, lalu kita menyimpulkan.